abang-abang semuanya, teman-teman semuanya, nama saya Lila Ramadhani Sukendi. Saya dari Kecamatan Sanggar ya, dari Desa Kore, Kecamatan Sanggar. Saya lahir di sana, terus menghabiskan SD di sana, terus saya SMP-nya waktu itu di SMP 1 Kota Bima. Mungkin di sini ada yang alumni SMP 1 juga nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh kamu. Jujur itu hebat. SMP 1 Setelah itu saya pindah keluar pulau, saya pindah ke Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Dan saya kuliah di sana juga, jurusannya manajemen. Jadi saya sekarang sarjana manajemen. Lalu setelah itu bekerja juga, awal-awal di Surabaya bekerja di konsultan pendidikan. Jadi tugas saya waktu itu mengirimkan mahasiswa Indonesia ke luar negeri. Itu pekerjaan pertama saya. Terus pekerjaan saya yang kedua sekarang, yang masih sekarang, menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan di Indonesia. Di salah satu organisasi namanya Social Innovation Acceleration Program. Jadi kami mengakselerasi inovasi di seluruh Indonesia. Kemarin kami mengakselerasi inovasi resiko banjir di Semarang. Terus ada pencarian air bersih di Makassar, pendidikan anak muda di Maluku. Lalu ada apa lagi ya? Mengolah sampah di satu pulau di Bandar Lampung. Terus di Bali kami mengelola persampahan di daerah-daerah pariwisata di Bali. Lalu ya cukup banyak seharusnya, tapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Jadi saya suka memecahkan masalah gitu. Tapi kalau saya sukanya menyelesaikan masalah sosial dan juga masalah lingkungan. Luar biasa. Dulu sempat kepikiran, wah, melihat ada yang sering dengar Greta Thunberg nggak, anak kecil yang aktivis krisis iklim itu. Nah, saya ngerasa terinspirasi tuh sama anak kecil ini yang umurnya belasan tahun. Terus dulu sempat kepikiran jadi gimana ya caranya biar bisa jadi aktivis gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, perubahan itu datangnya lebih masif kalau misalnya kita bisa langsung menciptakan solusi dari akar permasalahan yang ada di daerah gitu. Mungkin dengan organisasi development yang saya kerjakan sekarang, perubahannya juga masif. Tapi setelah saya sadari, politik itu bisa menggerakkan perubahan lebih masif lagi dibandingkan apa yang saya kerjakan sekarang. Jadi politik ini saya melihatnya sebagai sarana untuk membawa perubahan. Politikus itu saya melihatnya sebagai agent of change. Jadi bukan hanya sekedar power, terus authority, terus pride. Tapi menurut saya politik itu legacy yang harus diturunkan secara turun-menurun. Maksudnya perubahannya yang harus diturunkan secara turun-menurun, yang harus diberikan ke dampak di daerah sekitarnya. Dan juga yang paling penting menurut saya politik adalah salah satu senjata yang bisa digunakan untuk membawa perubahan agar bisa lebih masif lagi. Gitu mungkin sedikit perkenalan di awal. Mungkin saya bisa serahkan ke moderator juga supaya nanti kita bisa sifatnya ngobrol. Jadi biar saya nggak one way conversation sendiri di sini gitu. Mungkin silakan Kak. Jika ada follow up questions ataupun pertanyaan tambahan. Tapi kalau saya sendiri ya mengkhususkan ke Donggo. Saya coba korelasikan kemarin itu dengan kegiatan yang kita adakan kemarin itu menuju Donggo yang berkemajuan ya. Gitu ada beberapa hal kemudian yang menjadi pertanyaan di situ. Nah ini mungkin wadah yang tepat ya untuk saya mempertanyakan masalah itu. Berhubung politik ini adalah jalan alternatif, jalan yang paling tepat untuk berbenah diri di masyarakat. Pertanyaan saya bukan pertanyaan sih, tapi lebih kepada harapan. Masalahnya pertama yang ada di Donggo ini yang menjadi pembahasan panjang bagi kawan-kawan mahasiswa dan juga pemuda-pemuda masyarakat kemarin itu adalah pembabatan hutan. Itu yang pertama. Pembabatan hutan ini tentu kita tahulah apa dampaknya itu. Pertama longsor, yang kedua banjir, dan yang ketiga ini kita kekurangan air. Posisinya sekarang saya hanya mandi dari pagi saja ini, datang ke sini belum mandi, nggak ada air. Nah itu, terus maaf ya bukan curhat, wajarlah saya curhat, ini kan masalah kita yang ada di Donggo juga. Itu masalah yang pertama. Terus yang kedua itu
mau tidak mau masyarakat Donggo ini kalau tidak membabat hutan untuk dijadikan lahan bertani jagung, mau makan apa mereka? Nah, sedangkan yang pernah saya nonton kemarin itu di salah satu media TV Trans 7 apa Trans TV itu ya, ada itu si Bolang itu bocah petualang yang sempat melakukan syuting di Padende sana. Mereka menyatakan bahwa Donggo ini memang daerah pegunungan tetapi sangat sejahtera sekali. Nah, sejahteranya Donggo itu karena mereka adalah petani jagung. Nah, inilah yang membuat sejahtera tanah Donggo ini. Nah, kalau tidak bertani jagung, ya bagaimana mau sejahtera kan, begitu persoalannya. Nah, kira-kira solusi bagi para politisi ketika menjadi wakil rakyat nanti, apa kira-kira? Soalnya melihat posisi ini kita dilematis sekali, kayak makan buah si malakama, nggak menentu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, saran saya adalah bagaimana kalau di Donggo ini kita bangun pasar. Nah, pasar ini kalau kita melihat beberapa negara-negara ya, bahkan negara Indonesia sendiri, kenapa negara Indonesia ini maju? Karena bergantung pada pasar domestik. Iya, bergantung pada pasar domestik yang dimana hasil alam itu diolah dan dikelola sendiri oleh negara tersebut. Lalu kemudian apa yang ada pada negara itu kemudian diperjualbelikan untuk kita yang ada di Indonesia. Apalagi negara Indonesia sekarang terhimpit dengan hadirnya perusahaan-perusahaan asing, terus pasar-pasar asing itu seperti Alfamart, Alfamadi dan lain sebagainya. Jadi saya harap ini di Donggo kita bangun pasar agar supaya Donggo ini lebih maju lagi. Hasil alam yang ada di Donggo ini sangat banyak dan berlimpah sekali. Kalau dibiarkan begitu saja, ya hasil alam bisa dimanfaatkan, sumber daya manusia juga akan semakin meningkat. Dengan begitu, taraf ekonomi yang ada di Donggo ini akan lebih maju lagi ke depannya. Jadi itu adalah pertanyaan sekaligus harapan saya. Kemarin kami pernah membuat program namanya scale gitu. Jadi perusahaan tempat saya bekerja pernah membuat program namanya scale, dan ada salah satu usaha yang didirikan di salah satu desa di Bali gitu yang menurut saya sangat inspiring dan kayaknya relevan juga gitu dengan keadaan Donggo sekarang. Jadi ada salah satu desa, ini saya sambil baca beritanya, di Bali itu namanya Munti Gunung. Munti Gunung, ada yang sudah pernah ke Munti Gunung dan daerah-daerah Karangasem di Bali dan sekitarnya? Belum pernah. Baru di Pantai Kuta saja. Jadi di Munti Gunung ini sebelumnya masyarakatnya tidak punya penghasilan yang begitu tinggi. Nah, Iya. jadi waktu Boleh biar saya sampaikan. rata-rata Apa pertanyaannya, pekerjaan Dinda? pemudanya di sana itu Saya sampaikan. stay at home, terus nggak tahu mau ngapain dan sebagainya. Mungkin beberapa bekerja di lahan perkebunan, tapi pendapatannya tidak begitu segede gitu. Terus ada salah satu peserta program kami, namanya kalau nggak salah Mas Adi, bukan Mas Adi, Bli Adi. Beliau punya ide yang cemerlang. Nah, jadi beliau menganalisa di daerah Munti Gunung ini komoditas terbaiknya itu apa ya? Komoditas terbaiknya apa, dan keluarlah hasil bahwa komoditas terbaiknya itu adalah cashew nut, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa ya, cashew. Apa yang dilakukan beliau dengan jambu mente, beliau ini kreatif banget. Jadi beliau partnership dengan seluruh pemilik lahan jambu mente yang ada di daerah Munti Gunung. Lalu siapa yang dipekerjakan? Yang dipekerjakan adalah pemuda-pemuda di Munti Gunung juga. Lalu mente ini dengan berkat relasi beliau ke beberapa negara di negara luar gitu, beliau berhasil mengekspor puluhan ton jambu mente ini dari desa Munti Gunung ke luar negeri. Nah, berkat apa yang beliau lakukan, akhirnya pemuda di sana pendapatannya bisa naik 10 kali lipat. Dari pemuda yang nggak tahu mau ngapain, yang sering melakukan kriminal gitu di desanya sendiri, sekarang sudah sejahtera. Karena satu perubahan dan satu kolaborasi yang dilakukan oleh Bli Adi ini. Gitu. Jadi saya melihat hal yang sama gitu bisa dilakukan di Donggo juga. Dan ini dampaknya bukan hanya masalah peningkatan pendapatan. Tapi misalnya kemiri, di sini saya tadi lihat banyak kemiri gitu ya. Kalau misalnya kemiri pohonnya tetap bisa ada di situ, orang-orang bisa meningkatkan kualitas dari komoditas kemiri dan bisa mengekspor kemiri ini ke luar daerah dengan lebih baik. Tentu saja kita sudah punya hutan
kemiri yang bisa meningkatkan cadangan air di dalam tanah. Kita juga bisa punya komoditas baru yang bisa diperjualbelikan antar daerah maupun antar negara bahkan. Dan plusnya lagi pendapatan masyarakat bisa meningkat secara signifikan. Jadi setahu saya banyak solusi yang bisa menyelesaikan banyak masalah di daerah. Dan kita mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah banjir dengan hanya melarang petani untuk tidak berladang gitu. Tapi kita harus cari secara lebih dalam lagi apa akar dari masalah ini dan kita harus solve akar masalah tersebut. Jadi itu salah satu case yang menurut saya bisa dilakukan juga di Donggo dan seharusnya itu bisa mengurangi resiko masalah kekeringan air, mengurangi resiko masalah pendapatan, kriminalisasi dan masih banyak lagi. Menurut saya DPR itu harusnya tugasnya adalah problem solving, mencari akar masalah di tiap daerah dan membantu masyarakat untuk solve akar masalah tersebut. Itu mungkin salah satu pendekatan yang bisa saya pikirkan ya untuk sekarang Kak. Soal tadi ada masalah pembabakan hutan, kekurangan air, petani jagung, dan juga kekurangan pendapatan bagi masyarakat gitu. Tapi mungkin kalau 5 tahun lagi pasti solusinya akan beda lagi dan kita harus selalu menyesuaikan solusi seiring dengan perkembangan zaman sih. Gitu mungkin sedikit jawaban dari saya. Ini dari salah satu politisi ya yang ada di Dapil 3 ini, ada visi misinya yaitu di sini kan airnya itu kan kami bergantung pada air pegunungan, maksudnya sungai, mata air. Nah sedangkan mata air sekarang ini berkurang, kalau bor kan nggak bisa, kalau pakai bor itu kan pakai sanyo itu nggak bisa, soalnya daerah pegunungan tahulah posisinya kayak gimana, itu sulit kalau mencari air di dasar itu. Kemarin itu ada yang punya visi misinya seperti ini, bukan saya membocorkan visi misi orang sih, tapi bebas kan siapa yang mau nanti berkontribusi ya, mau ini apa namanya bor Kanada ya. Nah itu solusinya agar supaya air yang ada di Donggo ini tidak kesusahan. Kebetulan proyek saya sebelumnya di Makassar adalah pencarian akses air bersih untuk masyarakat. Jadi waktu itu kami berkolaborasi dengan salah satu organisasi dari Jepang yang memang mereka punya teknologi untuk penampungan air di dalam tanah. Jadi namanya adalah Tametoto, nama teknologinya adalah Tametoto. Saya kurang paham teknisnya secara lebih jauh seperti apa, tapi teknologi ini bisa dari air hujan itu bisa ditampung ke dalam tanah dan digunakan kembali. Jadi air hujannya nggak hilang begitu saja, gitu. Pencarian air melalui sumur bor juga bisa dilakukan, tentu saja dengan berbagai jenis ilmu-ilmu pencarian air yang saya kurang paham teknisnya juga seperti apa, tapi itu bisa dilakukan. Tapi kita perlu juga mempertimbangkan keberlanjutan dari penggunaan air tersebut, gitu. Selain pencarian air, konservasi air juga harus dilakukan di Kecamatan Donggo. Karena tentu saja dibandingkan dengan daerah lainnya, mungkin saja di daerah pegunungan lebih susah ya akses airnya, gitu. Untuk program yang bisa dilakukan, yang bisa saya katakan sekarang, karena tentu saja yang paling paham teknisnya adalah ahli air ataupun hydrometeorologis kalau nggak salah namanya. Tapi yang bisa saya pikirkan sekarang adalah bagaimana kalau kita harus mengkonservasi air tersebut, misalnya dengan menggunakan teknologi Tametoto. Atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan banyak international development organizations yang memang fokusnya adalah pencarian akses air dan juga hibah air bersih ke berbagai daerah. Dan kami juga kemarin bekerja sama dengan itu untuk mencari air di NTT juga. Dan banyak sih sebenarnya bantuan yang bisa dilakukan asalkan kita punya akses dan jaringan ke sana aja gitu. Mungkin di Kabupaten Bima NGO nggak begitu banyak ya. Jadi bingung juga nih kalau untuk mencari network seperti ini kemana gitu. Jadi ini mungkin salah satu peran dari Dewan Perwakilan Rakyat juga sih untuk membawa jaringan-jaringan organisasi lintas sektor masuk ke dalam daerah dan bersama-sama membuat perubahan. Jadi DPR ini saya melihatnya sebagai kalau di orkestra itu ada apa ya kayak dirijennya gitu, yang mengumpulkan dan mengkoordinasikan banyak orang dan juga banyak sektor, dan
itu adalah salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan baik gitu. Karena kalau source ataupun sumber pendanaannya dari pemerintah saja tentu saja nggak cukup kan. Dana aspirasi berapa sih per tahun gitu. Jadi harus minta bantuan dari banyak sektor gitu. Mungkin sedikit ya. Jadi pertanyaan saya untuk Adinda ini, kira-kira hal yang mendasar Adinda itu masuk di politik itu apa itu? Terutama terjun langsung di dapil 3 ini. Kira-kira potensi yang mau dikembangkan lewat politik ini apa itu? Itu dari saya. Pertanyaan yang susah ya. Saya masih 24 tahun sekarang. Lulus aja baru 2020 sebenarnya. Pengalaman kerja 3 tahun, nggak begitu banyak. Tapi yang mungkin yang menggerakkan saya lebih ke perasaan ya. Apalagi saya wanita gitu. Yang kalau mendengar, jadi saya bisa katakan kalau saya memiliki kemampuan berempati yang besar. Dan mendengarkan yang cukup baik. Ini bukannya sombong, tapi mungkin menjual diri sedikit gitu. Saya gemes aja gitu Pak. Banyak masalah-masalah sosial yang bisa diselesaikan dengan cepat menurut saya, tapi membutuhkan waktu 1 dekade, 2 dekade untuk diselesaikan. Gemes banget, nggak ada yang gerak cepat gitu. Sedangkan representatif yang muda, yang ingin gerak cepat, yang seumuran saya gitu, kalau nggak salah secara statistik di dunia kurang dari 2% bahkan parlemen dengan umur 20-an. Gitu. Terus siapa gitu yang menggerakkan perubahan di daerah saya, sedangkan banyak orang-orang kekurangan air bersih, banyak orang-orang nggak tahu mau makan apa nih besok gitu. Agen perubahannya kurang banyak menurut saya. Jadi saya tergerak secara emosional kalau bisa dibilang ya Pak. Dan memang agak nekat juga, figur-figur yang lebih besar dari saya tentu saja kekuatannya masif. Dan di sini yang bisa saya jual hanya harapan, dan portofolio saya nggak begitu banyak juga Pak. Jadi mungkin yang bisa membedakan saya dengan teman-teman yang lain adalah value kali ya Pak, gitu. Jadi sebagai anak muda yang baru terjun di politik, mungkin bisa dikatakan saya masih cukup naif juga. Itu perlu diakui juga, kalau misalnya masih cukup naif dan juga belum banyak terjun di dunia demokrasi ini. Jadi ya begitulah, semoga bisa cukup menjawab. Dan yang saya ingin tekankan dan yang ingin saya terus berkomitmen ketika menjadi politisi adalah integritas dan juga etika dan moral value juga. Karena ya gimana lagi kalau tanpa ketiga hal itu politisi bakal menggunakan powernya dengan tanpa berpikir panjang gitu Pak. Gitu. Jadi saya ingin membawa tren baru di dunia politik di Bima. Kalau perubahan bisa dilakukan dengan cepat, jika kita bisa melakukannya dengan baik, dan politik juga bisa dilakukan dengan integritas, etika dan juga moral yang baik gitu. Politikus juga harus lebih lebih memiliki human value. Jadi bukan hanya robot yang mengikuti perintah dari atasan, tapi harus mempunyai isu-isu yang ingin diangkat sendiri, punya keinginan dan punya visi secara jangka panjang gitu. Kalau kita lihat di beberapa daerah, selain dari potensi pertanian, juga daerah punya potensi wisata. Nah, itu yang mungkin sedang dikembangkan oleh daerah di NTB umumnya. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Mbak Lila terhadap potensi wisata ini? Apakah dia bisa menghasilkan income untuk masyarakat atau seperti apa? Atau hanya sekedar asik-asikan atau hanya sekedar untuk foto dan lain sebagainya? Mungkin itu aja, terima kasih. Kepada Kakanda Lila kami silakan. Wah, potensinya besar banget sih Kak, menurut saya. Kita nggak punya apa sih di sini? Maksudnya kita punya Gunung Tambora, punya salah satu gunung yang eksotis, mungkin salah satu jalur pendakian yang paling didamba-dambakan gitu oleh banyak pendaki. Kita juga punya Lahila, kita juga punya Pulau Ular, kita punya berbagai jenis lautan yang indah gitu. Gimana Pak? Oh iya, Pantai Pink di Lambu ya. Wane banyak banget.
kalau ini dibandingkan head to head, dibandingkan secara langsung dengan daerah-daerah lain yang juga kawasan strategis pariwisata gitu, nggak jauh bedanya, saya yakin banget. Cuman masalahnya adalah manajemen pariwisata itu sendiri yang memang belum dikembangkan dengan baik di sini. Stipar mungkin bisa menjadi pioner untuk pengembangan wisata di daerah Bima. Kita bisa mulai dari satu pilot project yang bisa dicontoh oleh dinas pariwisata gitu misalnya. Karena kadang kalau kita nunggu-nungguan dinas pariwisata ngerjain proyek pariwisata itu lama banget. Jadi harus kita tunjukkan dulu kalau ini punya potensi, baru biasanya mereka ngelirik gitu. Mungkin kita bisa start ekspedisi seluruh Bima. Kita cari 10 tempat pariwisata yang paling oke di seluruh Bima. Kita bisa berpartnership dengan berbagai jenis media pariwisata, contohnya Pesona Bima atau Wonderful Indonesia. Nah nanti ini kan bakal terdengar secara kalau didengar secara langsung dari sosial media biasanya kan pergerakannya lebih cepat gitu, sehingga pendapatan masyarakat juga tentu saja bisa meningkat lebih jauh lah dibanding dengan apa yang sebelumnya terjadi gitu. Potensinya besar dan kita punya banyak sekali tempat yang bisa kita explore dan bisa kita manage lebih baik lagi. Hanya saja sekarang siapa yang mulai? Gitu aja sih masalahnya. Karena kalau nunggu-nungguan, lirik-lirikan doang nggak akan jalan nih ujung-ujungnya. Harus ada pionernya, harus ada aktivisnya yang bisa menggerakkan seluruh pegiat pariwisata ini agar kita bisa lebih maju lagi gitu. Kemarin kami sempat buat salah satu pilot project pariwisata di Sumatera, di Krui. Awalnya dia nggak dikenal nih, ternyata setelah dikenal, ombaknya itu salah satu ombak yang kalau nggak salah paling rare di dunia. Karena aku nggak paham secara teknisnya ya, karena untuk surfing ini bakal jadi challenging dan advance banget gitu. Jadinya setelah ini dikenalkan dengan baik, akhirnya wah banyak banget turis-turis yang datang, dan itu desa Krui jadi meningkat pendapatannya. Terus banyak yang bikin homestay sekarang, ada ini, ada itu. Jadi kita lihat aja Bali, apa yang terjadi di Bali tahun 90-an dan apa yang sekarang pertumbuhannya pasti berkali-kali lipat, lebih dari 10 kali lipat saya yakin banget gitu. Gitu sih kalau menurut saya Kak. Potensinya gede banget, bisa kita kembangkan jika ada yang memulai gitu. Semoga menjawab. Bener banget. Tadi sempat saya mention hanya 2% di dunia, di seluruh dunia. Bisa dibilang 2% legislatif yang umurnya 20-an tahun. Sisanya berarti 98% itu lebih dari 20 tahunan lebih, jadi 30-an ke atas. turun ke sana. Tentu saja ini memang bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh banyak orang gitu, karena cost untuk masuk politik ini memang mahal banget gitu. Kapasitas Dan gimana ya, banyak yang apatis karena memang tidak ada yang pernah merasakan perubahannya secara langsung. Itu mungkin salah satu faktor utama bagi saya kenapa masyarakat bisa apatis dengan politik gitu. Solusinya seperti, jadi teman saya punya teman di teman kerja gitu di Jakarta, namanya Afutami. Beliau ini salah satu inovator dan pemecah masalah terkenal di Indonesia. Beliau punya ide, jadi beliau membuat yang namanya bijakmemilih.id. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagram sekarang. Saya bisa sambil buka juga untuk nunjukin. Nah, bijakmemilih.id ini mereka menjelaskan kenapa politik itu harus diikut sertakan oleh banyak pihak gitu. Nggak akan ada demokrasi jika semua pihak tidak berpartisipasi. Kalau misalnya parlemennya saja 2%-nya, hanya keterwakilan pemudanya hanya 2%, apakah ini demokrasi? Gitu. Jadi ini bukan demokrasi sama sekali kalau misalnya range usia dari parlemennya tidak sejauh itu. Jadi beliau menjelaskan dengan cara yang simpel, kenapa pemuda harus berpartisipasi di politik. Contohnya kemarin beliau sempat menjelaskan harga mie instan saja itu bisa dipengaruhi dengan pilihan politik kita.
karena kebijakan publik seperti sistem ekspor impor gandum itu kan bisa ditentukan dengan pilihan politik. Kalau misalnya kita pilih orang yang salah, maka nanti berdampak kepada ekspor impor dari gandum ini sendiri. Ekspor impor gandum ini kan berpengaruh terhadap harga mie instan. Jadi politik itu sedekat harga mie instan gitu sebenarnya. Tapi nggak ada yang pernah sadar kalau misalnya salah pilih parlemen aja, kehidupan kita bisa berubah sebegitu besarnya. Gitu. Platform edukasi seperti ini harus diajarkan ke pemilih-pemilih pemula supaya mereka bisa memilih dengan lebih bijak dan bisa lebih aware terhadap keputusan politik mereka. Jangan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan semua orang memilih karena politik uang. Kan kapan majunya nih negara kita? Kalau misalnya semua orang memilih pakai politik uang, anak muda nggak ada yang berani masuk politik juga karena emang nggak masuk akal. Anak muda 25 tahun mana gitu yang punya kos besar itu untuk masuk politik kan susah banget. Itu sangat susah untuk dilakukan lah. Gitu. Jadi kita bisa mulai dari hal yang simpel, mengajarkan ke teman-teman kita politik itu sedekat harga mie instan. Jadi kalau kamu salah pilih parlemen, salah pilih kebijakan juga, nanti ujung-ujungnya kita makan apa karena harga mie instan bisa naik 2 kali lipat. Jadi kita harus bijak. Pilihlah dengan hati nurani, bukan karena amplop atau apapun itu. Dia jelaskan bahwa beliau ini adalah wanita yang sesuai anjuran Islam, wanita pilihan yang memang memiliki 4 kriteria untuk dipilih, begitu kira-kira. Ya. Pilihan politik maksudnya. Pilihan politik maksudnya. Politik lah, bukan pribadi. Menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Lila mulai dari awal sampai sekarang, bahwa mulai dari portofolio biografi Mbak Lila yang memang usia yang masih belia, kemudian pengalaman pekerjaan yang memang tidak banyak dilakukan oleh anak muda lainnya, terutama mengatasi banyak masalah yang ada walaupun tidak di sini ya, tetapi itu mungkin bisa diadopsi untuk di dapil kita ini jika itu terkabul apa yang dicita-citakan. Nah, di dapil 3 ini terutama di wilayah Donggo ini memiliki banyak masalah seperti disampaikan oleh teman-teman sebagian yang cukup kompleks, mulai dari masalah air minum, pupuk, kemudian masalah fasilitas yang memang dimarginalkan sejauh ini oleh pemerintah. Kami melihat ini bukan saja kesalahan dari eksekutif, tapi juga ada banyak kesalahan dari legislatif yang memang kurang menjembatani terkait persoalan-persoalan yang terjadi di wilayahnya, terutama di Donggo. Nah, kemarin adik-adik kami korban dari sebuah masalah yang terjadi sampai sempat mendekam di penjara lebih kurang 3 bulan. Itu akibat dari sebuah memperjuangkan sebuah masalah yang ada di sini itu. Nah, harapan kami ketika Mbak Lila bisa mendapatkan kursi legislatif nanti, walaupun politik ini seperti filosofinya Bang Dolo, balas jasa balas dendam, namun janganlah lupa menengok setiap masalah, kendati arah AKG di sini ini ya kuranglah suplai suara mungkin untuk Mbak Lila. Dari semua masalah ini bisa dilihat secara umum begitu maksudnya. Sangat luar biasa dengan kehadiran Mbak Lila ini adalah merupakan satu sejarah bagi kita khususnya. Karena memang di Tambora ya Bang, Sanggar, dari desa Sanggar, dari kecamatan Sanggar ya, dari kecamatan Sanggar tentu menuju Donggo. Ini adalah sejarah pertama bagi saya, dan saya baru temukan luar biasa. Ini adalah merupakan wanita yang gender yang begitu saya anggap kreatif dan inovatif. Bermula pada itu Bang, saya ingin sampaikan ini menurut saya bukan pertanyaan ini bersifat personal. Akan tetapi ini sangat penting dan saya akan ingin bicara panjang kaitan dengan ini.
Di Dapil 3 ini sudah kita ketahui bersama bahwa ini Partai Golkar ya, golongan tiga. Jadi di sini ada salah satu dewan yang ada pada Partai Golkar. yaitu Randi. Jadi satu pertanyaan yang saya pikir ini merupakan pertanyaan yang privasi. Kenapa hari ini Mbak Lila itu berani untuk mengambil satu langkah untuk maju ke Partai Golkar? Padahal saya pikir di Dapil 3 ini sudah ada incumbent itu. Kenapa tidak memilih partai yang lain? Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, banyak persoalan yang terjadi ya, khususnya di Dapil 3 ini. Jadi seolah-olah saya harus terus terang ini balik. Seolah-olah dewan hari ini bukan lagi dewan Dapil 3. Nah, kenapa kita harus memberikan apresiasi khusus terhadap Lila? Walaupun hari ini baru nyalek, belum jadi DPR, tetapi sudah berani untuk maju melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang jauh gitu. Nah, kemudian di Desa Kala ini ada salah satu caleg yang dianggap sebagai senioritas di Partai Golkar juga, yaitu Bang Guntur. Dan mungkin hari ini beliau mungkin tidak bisa bersama ya gitu, lagi di Bali. Jadi ini yang pertama. Kemudian apa langkah ke depannya? Jadi saya pikir khususnya pada Partai Golkar itu yang hari ini menjabat sebagai legislatif, ya sudah saya anggap walaupun hanya di pesisir sana itu sudah banyak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Gitu. Sorry ya, saya tidak cuma di pesisir yang saya katakan. Jadi apa langkah-langkah langkah yang harus Mbak Lila lakukan manakala Mbak Lila itu kedepannya itu mampu menjadi seorang legislatif? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa ada kecenderungan yang terjadi hari ini. Ya. Apa kecenderungan? Misal, banyak DPR yang tidak tahu desa, khususnya di dapilnya sendiri. Nah, hal ini yang semestinya harus kita hindari. Nah, kenapa? Karena memang pada dasarnya kita ini adalah orang yang menaungi masyarakat yang ada di Dapil 3. Jadi di Tambora itu Dapil 3, Sanggar Dapil 3, Donggo Dapil 3, Soromandi Dapil 3. Kadang-kadang dewan hari ini yang sudah menduduki kursi legislatif itu banyak yang tidak tahu desa, nama desa khususnya Dapil 3. Pertanyaan ada apa? Ada apa? Ya paling tidak walaupun kita tidak memberikan yang namanya aspirasi dan lain-lain itu, ya paling tidak kita itu harus selalu bersilaturahmi, misalnya seperti Mbak. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya coba jawab tadi pertanyaan pertama soal harapan untuk selalu memperjuangkan masalah ya Pak ya. Nah, ini juga nih yang menurut saya menjadi masalah banyak legislatif di Indonesia ya. Perspektif banyak legislatif ketika melihat masalah itu bias banget, bias kepentingan partai, bias kepentingan pemilih ini, pemilih itu yang diprioritaskan dan sebagainya. Memang saya tujuannya karena mungkin saya belum pernah join politik juga ya, jadi ini masih pandangan saya yang sekarang gitu. Karena saya tujuannya adalah untuk melakukan pendataan masalah se objektif mungkin gitu, tanpa pengaruh dari pihak-pihak tertentu. Pengennya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa datang ke berbagai jenis desa gitu ya, di seluruh Dapil 3, kita bisa buat peta akar masalah dari desa itu sendiri, dan kita bisa cari masalah yang paling penting di desa ini apa, masalah yang paling penting untuk diselesaikan di desa ini apa, gitu. Seharusnya sih menurut saya dilakukan seperti itu, tapi nyatanya susah banget bahkan untuk benar-benar mengetahui masalah apa yang ada, gitu. Nah, harapannya walaupun terjebak birokratis yang berbelit-belit nanti, semoga saya juga bisa memegang komitmen saya untuk selalu bisa melihat masalah secara objektif mungkin dan sesuai skala prioritas masing-masing ya. Jadi
semoga tetap bisa memegang komitmen itu gitu. Jadi saya setuju dengan kakaknya untuk harapan yang disampaikan sebelumnya gitu. Apakah tadi ada pertanyaan tambahan Kak? Itu aja ya? Sudah itu aja. Oke, terus menjawab pertanyaan selanjutnya, nekat banget katanya untuk masuk ke Golkar dengan incumbent dua orang yang memang sudah strong juga ya. Ada satu Om Gio, ada satu Om Guntur juga. Dan memang ini saya bisa katakan gerakan yang cukup nekat. Saya tidak punya pengalaman politik sama sekali, bahkan background saya bahkan di manajemen bisnis tidak begitu ada relevansinya. Tetapi seharusnya ini cukup calculated ya risknya untuk diambil. 5 tahun lagi saya sudah 30 tahun gitu. Belum tentu saya punya energi sebesar ini. 30 tahun orang-orang disibukkan dengan urusan keluarga, urusan anaknya gitu misalnya, mikirin sekolah anaknya ribet gitu. Sedangkan saya di 24 tahun ini nggak begitu ada pikiran seperti itu. Jadi fokusnya gimana caranya agar di 24 tahun ini kita bisa nyelesain masalah bareng-bareng aja, karena itu udah jadi hobi saya Pak sebenarnya. Mantap. Gitu. Tangan dulu. Iya, saya kayak gimana ya, kayak puas banget gitu melihat progres-progres, dampak-dampak yang bisa kita lakukan di sebuah daerah. Kemarin ketika kami meluncurkan dampak report dari program kami, di mana kami bisa menyelesaikan 100% masalah persampahan di pulau tersebut. Wah, itu lebih secara emosional tuh lebih fulfilling dibandingkan dengan dapat 1 miliar gitu sebenarnya. Jadi saya ingin mencari hal-hal seperti itu lebih banyak di dalam hidup saya, karena kalau misalnya hitung-hitungan uang juga tuh nggak akan ada habisnya, pasti tetap kita ngerasa kurang. Jadi ini sebagai bentuk aktualisasi diri saya juga sih, untuk membantu menyebarkan dampak dan menyebarkan kebaikan. Mumpung sekarang saya lagi banyak kenalan gitu di daerah-daerah, di sektor-sektor permasalahan sosial dan juga lingkungan gitu. Jadi kalau bisa ditanya gitu, kenapa bisa nekat banget? Karena hidup saya nggak tahu bakal sampai kapan. 5 tahun lagi udah 30 tahun, belum tentu seenergetik ini, belum tentu karirnya masih di sektor ini. Pas banget, tahun ini saya masih kerja di sektor ini, pas banget masih punya networknya, dan pas banget lagi pemilu. Kenapa nggak dicoba? Kalau kalah, nggak tahu nanti kayak gimana, tapi saya rasa ini resiko yang harus diambil bagaimanapun hasilnya ke depan, tetap harus bisa legowo gitu Pak. Semoga bisa terjawab. Kalau saya lihat bahwa Mbak Lila hari ini memang punya potensi dalam mengambil satu perubahan ya, sehingga muncul pada legislatif. Nah, kenapa kemudian misalkan saya anggap di Partai Golkar ini adalah partai raksasa yang kemudian dimiliki partai dan beberapa orang yang terlibat di dalamnya itu adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa gitu. Dan tentu ada dampak yang signifikan. Nah, maksud saya dengan punyanya potensi yang dimiliki hari ini, kenapa kemudian tidak terlibat dalam partai-partai yang lain yang cenderung dianggap mampu Mbak Lila dapatkan. Mungkin jawaban singkatnya karena kami sudah memiliki ikatan emosional juga, sudah menjadi pendukung Partai Golkar sejak lama gitu, secara turun-temurun dari keluarga. Begitu Pak jawaban singkatnya. Jadi mungkin sesuai dengan value saya juga sih, golongan karya, menghasilkan karya, harus ada yang dihasilkan gitu. Kalau saya pilih partai lain, kadang terlalu mungkin tidak sesuai dengan value saya. Contohnya mungkin ada beberapa partai yang fokusnya kepada perjuangan gitu misalnya, mungkin tidak terlalu cocok gitu, lebih cocoknya untuk menghasilkan karya gitu. Jadi Golkar ini memang cukup tengah ya Pak partainya, jadi fleksibel dan juga memberikan saya ruang untuk berkarya tanpa harus membatasi ideologi saya gitu. Mungkin di satu sisi banyak partai yang religius, banyak partai yang sifatnya tidak religius gitu, dan Golkar ini
tengah banget lah, dan cocok banget untuk saya juga yang sedang membentuk jati diri politik saya seperti apa nih gitu. Tidak menutup kemungkinan ada partai lain yang lebih cocok, tapi untuk sekarang di usia saya yang sekarang saya rasa yang paling cocok Golkar juga sih, terlepas dari history hubungan sebelumnya dengan Golkar seperti apa gitu Pak. Mulai dari pertama sampai terakhir ujian terus buat Dinda. Mulai dari tanya Mas Jono katanya tadi ya. Karena jomblo apakah punya pantangan atau pernah trauma dengan akhirnya masih bertahan dengan kejombloannya. Sekarang ya. Mungkin pertanyaan saya ketika dihadapkan dengan masalah jomblo, apakah masuk di Golkar dengan tantangan-tantangan tersebut, apakah bukan sebuah pelampiasan? Kepada saudari Lila dipersilakan menjawab Pertanyaan ekstrim ini. Saya bingung jawabnya gimana ya. Belum ngefans jauh. Kebetulan yang paling dekat dengan gimana ya ngomongnya ya. Bingung ngomongnya gimana. Kebetulan yang paling sesuai dengan ideologi saya sekarang Golkar sih Pak. Terlepas dari itu pelampiasan atau enggak, kayaknya bukan. Lebih ke karena gimana ya, nggak mungkin saya tiba-tiba masuk ke satu partai yang nggak sesuai dengan ideologi saya. Nanti saya kayak terlalu berbeda gitu. Kalau di Golkar saya ngerasa lebih bisa blend in, lebih bisa sama pikiran lah dengan kader-kader yang lain gitu. Mungkin jawabannya itu aja. Soal tugas partai. Oke. Salah satu senjata yang menurut saya bisa mengalahkan realita itu adalah transparansi. Gitu. Transparansi, kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada keputusan yang muncul, tiba-tiba ada kebijakan publik yang muncul, tapi alur pemikiran eksekutif ataupun legislatif untuk membuat kebijakan publik itu kan kita nggak tahu bakal dipengaruhi oleh siapa. Dari mana saja kamu? Gitu. Menurut saya seharusnya mulai dari sekarang pekerjaan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini harus lebih banyak melibatkan publik. Kalau publik tahu kan bakal susah juga nih dikontrol oleh partai. Seharusnya logikanya seperti itu. Gitu saya kepikiran ya. Ada satu YouTube channel gitu. Jadi kayak DPR tuh tiap minggu ngelaporin dia ngelakuin apa aja minggu ini, keputusan yang bakal diambil apa aja. Nanti tulis email DPR-nya di situ. Kalau kalian ada saran soal keputusan ini, nanti kirim aja email ke sini ya. Gitu. Ini mungkin Sudah dia tanya nggak akan semudah yang saya omongin ya. pertanyakan yang menusuk kalbu-kalbu. Tapi kita bisa lakukan Menusuk sampai ke jantung. perlahan. Kalau misalnya kita bisa meningkatkan transparansi dari pengambilan keputusan, seharusnya partai juga makin bisa menghargai, karena partai tahu nih kalau publik tahu semua apa yang terjadi gitu. Transparansi paling penting untuk tetap mendukung demokrasi. Tanpa transparansi, demokrasi nggak akan bisa terjadi gitu. Begitu. Ketegasan harus ada, harus berani gitu. Mungkin karena saya sekarang nothing tulus ya, jadi masih agak berani nih kalau sekarang. Apakah sebelum ini keluarga Mbak Lila DNA Golkar atau tidak? Keluarganya Golkar semua. Golkar semua. Iya. Nah, berarti ada semacam kesesuaian ideologi tadi gitu. Iya. Atau mau dibagikan? Karena persoalan Bisa begini. karena politik yang berbahaya itu adalah politik perempuan yang berparas cantik gitu. Apalagi kondisi Filosofi kita cinta adalah lagi. patriarkis. Iya. Jadi gerakan feminis sangat luar biasa sekali. Tapi tidak pada konteks saya rasa setelah Mbak Lila tampil di Facebook itu banyak yang nilai cantik gitu. Ini berbahaya bagi pemilih. Nah ini sangat berbahaya. Ketika Mbak Lila memunculkan para cantik, kemudian pemilih juga memilih, itu sudah kecelakaan berpikir gitu. Nah kalau bicara soal etika lingkungan, program-program, itu kenapa tidak pilih PSI, PDIP dan segala macam? Atau justru Golkar ini adalah partai oligarki gitu.
yang berpura-pura gitu untuk seolah-olah berideologis karena pos politik banyak. Pertanyaannya gitu kan, kira-kira berapa uang gitu yang masuk ke Golkar, Mbak? Ya itu aja, Mbak. Sudah. Nah itu pertanyaan yang paling fundamental, itu akar permasalahan Donggo, Mbak. Karena baru 2-3 kali atau baru kali ini, Mbak, datang ke sini. Sudah pernah, tapi kan nggak pernah hitung sih berapa kali. Kira-kira akar permasalahan Donggo yang Mbak riset atau pantau itu apa gitu? Itu akar Donggo, akar permasalahan Donggo gitu. Bukan proposal dari Golkar, tapi menurut perspektif Mbak aja gitu. Permasalahan akarnya apa di Donggo gitu. Sekian itu. Kenapa nggak PSI? Jujur aja PSI nggak begitu strong di sini, gitu. Sedangkan untuk bisa duduk ini butuh suara kolektif dari partai yang ada besar. Belum naik sudah kalah. Saya baru join di politik. Saya butuh dukungan yang besar dari partai saya, gitu. Dan salah satu kandidat yang kuat ya Golkar sih. Ini bukan oligarki kok. Saya nggak terlibat hubungan keluarga ataupun apapun dengan pemimpin di partai Golkar. Sekali tidak pada Kenapa? kalau masuk gitu, enggak sama sekali berhubungan dengan keluarga Golkar. Kenal ya, tapi kalau berhubungan keluarga enggak, ya jadi enggak ada uang juga yang dibayarkan, itu enggak ada. Saya melalui proses rekrutmen dengan adil dan transparan harusnya untuk di Golkar, jadi saya daftar KTA dan sebagainya itu mulai dari awal juga, gitu. Kenapa nggak PDIP juga? Kurang sesuai dengan ideologi saya sih, lebih cocok yang tengah kalau saya Golkar gitu. Tadi pertanyaan selanjutnya Nggak bisa kawin ideologinya Bang Albert ini. Selanjutnya kenapa nggak Golkar? Oh, akar Donggo. Iya. Menurut saya. Iya. Oke. Donggo ini kalau dilihat-lihat potensinya gede banget. Apa aja ditanam bisa tumbuh gitu. Itu seharusnya merupakan opportunity yang besar. Tapi mungkin salah satu akar permasalahannya adalah akses informasi sih Kak, menurut saya. Akses informasi untuk melakukan berbagai jenis aktivitas yang bisa menyokong perekonomian selain dengan apa yang dilakukan teman-teman sekarang. Ya, Guruji datang nanti Pak. Abangku sayang, abangku cinta. Guruji datang nanti ya. Ditunggu di tribun. Nanti kita akan terlibat supaya kita bersua dengan Adinda Lila juga nanti Bang Guruji walaupun tidak sempat kali ini. Mendemokratisasi akses informasi sehingga nanti masyarakat Donggo bisa punya lebih banyak pilihan. Gitu, pilihan sih saya kuncinya, pilihan untuk melakukan hal-hal yang lebih bervariasi, sehingga karena kalau kita cenderung melakukan satu hal saja akan menimbulkan masalah kan, gitu. Nah, semoga menjawab. Dan juga mungkin korban Golkar. Maksudnya apa nih korban Golkar? Bisa dijelaskan nggak korban Golkar maksudnya apa? Trauma? Politik Golkar yang dulu yang mana nih? Jangan ngegosip, utarakan. Yang mana nih politik Golkar yang dulu? Waduh. Coba sama aktor atau gimana ini? Aku tuh kalau mau curhat saya nggak akan spill juga. Di Semarang berapa tahun, Mbak? Iya. Di Semarang. Oh nggak, saya kerjanya dari Surabaya waktu itu. Tapi proyeknya di berbagai daerah, jadi kayak bolak-balik gitu, Mas. Kalau Surabaya biasanya yang paling ideologis kan itu minimal NU ke PDI, Golkar gitu. Dia aktivis lingkungan. Bangsa Asia PTI. Iya, karena itu Mas, menangani patologi sosial yang lebih besar untuk entry level seperti saya ya. Kalau partai saya lemah jaringannya di daerah, gimana cara saya berkembang gitu. Mantap. Jadi Luar biasa. kadang harus ada yang dikorbankan untuk memasuki politik di awal ya. Saya realistis aja sih. Rivalitas justru. Walaupun di sini disadvantages-nya adalah incumbent sudah ada dan sebagainya, tapi ya Karena kita harus lokal. di tempat lain yang jaringannya kurang lokal, saya lebih pilih berkompetisi dengan incumbent yang ada gitu sih. Ukuran Panaji Mudir Semoga menjawab dan bisa Translate. menghilangkan trauma terhadap partai Golkar.
Mari kita luruskan dulu nih, trauma apa nih Kak sebenarnya? Jangan bawa dendam pribadi, Albert. Oh, nggak boleh dendam pribadi begitu. Aman Iya. kalau Golkar di sini. Enggak semuanya kayak gitu kok. Ya mudah-mudahan Dinda Lila ini bukan aktor juga yang akan menjadikan kami korban juga. Iya. Oh. Aman. Saya masih baru, masih belum terlibat masalah-masalah yang lalu harusnya. Jadi seharusnya sekarang masih cukup netral ya. Belum tahu nanti gimana lagi nih, tapi seharusnya akan tetap menjadi netral, insya Allah.